Shalom umat Tuhan. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Di pagi ini kita patut mengucap syukur sebab Tuhan yang layak dipuji. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa bagi kita semua. Di pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa Dia hidup. Dia Allah yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan, hormat, keagungan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Dia besar, Dia ajaib, karyanya luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia di pagi hari ini. Mulia, sembah Raja mulia.
bagi Tuhan. Kami agunkan Haleluya. Kami terus agunkan Kau Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau hidup, sebab Kau hidup, sebab Kau hidup bagi kami. Engkau Raja, Engkau Raja di atas segalanya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja, berdaulat, Engkau berkuasa, hanya Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Engkau Raja kami. Kami terus sembah Kau Tuhan. Mari umat Tuhan kita sembah Dia pagi hari. Kita terus agungkan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lagi sembah Dia. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Tuhan. Sembah dan puji. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Amin. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami merayakan, dikanakan Tuhan. Nyatanya bahwa kami Allah, Tuhan kami Allah Raja di atas segala Raja. Engkau Allah yang besar bagi kami. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan, ibadah ini Tuhan, biar terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Datanglah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita terus mengucap syukur. Sebab Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya, Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Sama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Dia. Haleluya. Amin. Yes. Yeay. Haleluya. Haleluya. Dia yang berkuasa. Amin. Haleluya. Yes. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga. Yes. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berdamai, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala Raja. Tuhan Allah kita. Kita angkat bagian ini. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Yes, amin. Bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdamai, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya
tangan, kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lagi ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Amin. Yesus bangkit, Amin. Yesus hidup, naik ke surga, duduk di sana Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan Ku bebas. ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bebas, bebas, bebas karena Haleluya. Kami bebas Tuhan. ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kasih-Mu ya Tuhan, rasakan di dalam hidup. Amin.
baik yang ada di tempat ini, bahkan umat Tuhan yang ada di rumah, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai isi hati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Allah, setelah kami memuji dan memuliakan Engkau, saatnya kami siap untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran-Mu. Pada pagi hari ini, kami sudah memuji dan menyenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sediakan sesuatu, yaitu berkat Allah. Amin. Khusus bagi kami semua di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kami mendengarkan firman Allah, suci dan kuduskan kami. Layakkan kami, kuduskan setiap pendengaran dan hati kami. Supaya firman yang kami dengar dan terima, itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, mari tolong hamba-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu, agar supaya lewat firman Tuhan, hidup kami diberi kekuatan. Untuk kami terus untuk mengiring Engkau. Amen. Kami juga terus berdoa dan menyerahkan umat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Tuhan urapi mereka, bahkan yang ada di sini urapi kami semua. Sehingga firman Tuhan ini boleh datang dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Dan sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu untuk kami tetap sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang ada di rumah bahkan yang ada di sini katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini dari minggu ke minggu kita masih ada di dalam yaitu situasi yang masih terus mencekam. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Semua orang saat ini ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan, yaitu beribadah sekaligus mendengarkan firman Tuhan lewat siaran langsung. Dan pada pagi hari ini kita kembali lagi pada minggu ini untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat siaran langsung. Untuk itu Bapak dan Ibu yang ada di rumah tetap dukung dalam doa supaya lewat siaran langsung ini ya, kita diberkati oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama akan melihat secara bersama-sama di dalam yaitu Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang kamu lihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Allah Bapa di sorga tugaskan dia untuk dia melayani selama 3,5 tahun di dunia. Telah berakhir. Ya. Setelah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah Bapa dan semuanya telah berakhir. Dan saatnya
Pekerjaan ini sangat berat karena lewat penderitaan. Untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tugas yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus itu beban yang sangat berat. Namun dia telah setia, taat dan setia sampai mati di atas Kalvari. Dan dia telah bangkit dan hari ini kita terus memperingati yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini, yaitu di saat-saat di mana pesanan Yesus, ketika Yesus, detik-detik Yesus naik ke surga. Hal-hal yang perlu kita perhatikan secara bersama dalam firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah pesanan, janji Tuhan yang Tuhan sampaikan. Setelah dia sampaikan pesanan atau janji ini, dan ia mengatakan, demikian terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dari pandangan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, mencari ayat pokok yang kita perhatikan bersama di pagi hari ini adalah ayat yang ke-11, di mana Yesus dia sampaikan kepada semua orang yang saat menatap dia naik ke surga. Dia katakan begini, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, kita garis bawahinya firman Tuhan katakan bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama. Yesus tidak akan kembali bukan dengan pesawat. Yesus tidak datang kembali dengan alat kendaraan apapun, tidak. Tetapi dia datang kembali dengan cara yang sama. Dan Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di pagi hari ini kita melihat di sini, yaitu Yesus yang terangkat ke surga, ya akan datang kembali. Ini ayat ini dia menegaskan seperti itu. Janjinya bahwa dia akan datang kembali. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita perhatikan janjinya bahwa ia akan kembali. Ya. Saya mau kasih tahu setiap siapa saja ya, yang mungkin berpisah dengan kita, mungkin dia bepergian. Ya. Dari semua janji itu biasanya orang memperhatikan pesanan atau janji. Janji itu yang selalu ditunggu. Baik itu janji seorang pejabat, kalau Bapak Gubernur dia menjanjikan sesuatu kepada kita, ataukah Bapak Presiden menjanjikan sesuatu kepada kita, atau Bapak Bupati dia menjanjikan sesuatu kepada kita. Yang orang biasa tunggu-tunggukan itu adalah janjinya yang ditunggu, bukan yang lain. Janji yang selalu ditunggu. Untuk itu kita perhatikan, sebab itu kita tidak bisa berjanji sembarangan. Karena janji itulah yang ditunggu, janji itu yang akan ditagih. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat di sini, yang berjanji di sini adalah Yesus. Yang berjanji di sini adalah Yesus. Sebagai juru selamat kita, dia yang berjanji. Dikatakan bahwa dia akan datang kembali sebagaimana kamu melihat dia. Jadi kita melihat di sini, Yesus yang terangkat naik ke surga. Dan dia berjanji dia akan datang kembali. Itu berarti orang yang sama yang akan datang kembali, bukan yang lain. Ya. Bisa saja janji seseorang itu diwakili oleh orang lain untuk datang. Biasa manusia itu seperti itu. Tetapi janji Yesus tidak. Dia yang berjanji dia akan kembali. Bapak Ibu sekalian, jadi Yesus terangkat ke surga, Yesus yang sama akan datang kembali. Bukan nabi-nabi, bukan para
seorang tokoh lain ataukah seorang raja yang lain, bukan atau Tuhan yang lain, tetapi tokoh yang sama, yaitu Yesus yang akan datang kembali. Ya, kita melihat di sini ketika pada waktu dia naik ke sorga, firman Tuhan katakan dia angkat kedua belah tangannya dan dia memberkati, yaitu pada waktu orang-orang memperhatikan dia naik ke sorga. Sampai detik ini tidak ada ayat yang mengatakan di mana saja. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa pada waktu dia angkat tangannya turun, tetapi tangannya terangkat dan dia menghilang. Bapak Ibu sekalian, dia memberkati orang yang sementara menatap dia. Janji Tuhan, saudara, ada 30.000 janji Tuhan dalam Alkitab. 30.000 janji Tuhan. Salah satunya ada banyak 30.000 janji Tuhan ini. Banyak begitu janji-janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan masih ada beberapa janji yang akan digenapi. Termasuk yaitu janjinya dia akan kembali. Janjinya dia akan kembali ini sementara kita menunggu. Perhatian kita hari ini bukan kenaikannya. Tetapi perhatian kita hari ini setelah dia naik. Dan kita perhatikan kapan janji itu akan diwujudkan. Kapan janji itu akan digenapi. Inilah yang semua orang percaya menunggu dan menanti janjinya itu. Kapan dia datang kembali. Kapan dia datang kembali. Tapi hal yang sangat penting bagi kita adalah, yaitu kita menanti janji ini. Mari kita selalu siap. Karena janji dia untuk datang kembali itu pasti. Ya, itu pasti. Dia tidak akan ingkari janjinya. Janji untuk dia datang kembali pasti dia akan genapinya. Beberapa kenaikan Yesus ini mengajarkan kita ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ya, dia mengajar kita untuk kita melihat ada beberapa hal, ada beberapa pelajaran bagi kita. Yaitu pertama, yaitu pertanda pekerjaan penyelamat telah selesai. Jadi kita perhatikan dia naik ke sorga, itu pertanda bahwa pekerjaan yang dipercayakan, dibebani oleh Bapa di sorga kepada Yesus telah selesai. Ya. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 firman Tuhan katakan di sana, ketika dia sebelum menutup matanya dia katakan sudah selesai. Artinya semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Yesus oleh Allah Bapa telah selesai. Dia setelah lakukan itu, kerjakan itu selesai. Dia mati dan menderita. Dia lahir di kandang Bethlehem. Dan dia menderita. Dia mati. Dan 3 hari kemudian dia bangkit naik ke surga. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dan kenaikan Yesus itu pertanda bahwa semua tugasnya telah selesai. Dia belum bisa naik ke surga kalau semua tugas dan tanggung jawabnya belum selesai. Ya, tinggal saudara dan saya hari ini kita menikmati yaitu semua yang dia telah kerjakan. Ya. Firman Tuhan telah disampaikan kepada semua umat manusia. Firman Tuhan telah disampaikan lewat yaitu hamba-hamba Tuhan para nabi. Dan saat ini adalah yaitu kita melihat bahwa semua pelayanan atau pekerjaan dari Yesus itu telah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30 tadi. Yang kedua adalah pertanda bahwa hidup tidak terbatas di lubang kubur. Hidup tidak terbatas hanya sampai pada kubur. Tidak. Ya. Itu pertanda bahwa dia naik ke surga. Ya. Setiap orang yang mati dalam Kristus tidak sampai hanya pada kubur dan selesai. Ya. Hari ini kita makan, minum, dan besok kita mati selesai. Tidak ada kehidupan yang akan datang. Tetapi saya mau kasih tahu, di dalam Yesus ada hari esok. Di dalam Yesus ada masa depan. Dalam Yesus ada kehidupan kekal di depan. Sebab itu tidak sampai pada kubur. Tetapi ada kebangkitan. Ada kehidupan di balik daripada kenaikan Yesus. Itulah sebabnya Yesus sendiri sebagai penyelamat manusia, dia sendiri telah naik ke surga. Jadi Bapak dan Ibu kita perhatikan di sini. Jadi kenaikan Yesus pertanda bahwa dia adalah pekerjaan yang dia lakukan telah selesai. Dan juga pertanda bahwa ya, hidup manusia tidak hanya sampai di kubur, tetapi ada kebangkitan kekal. Dan juga itu dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Ya.
Perhatikan di sana. Setelah mati, kita dilahirkan satu kali, mati untuk satu kali. Dan setelah itu kita akan bangkit dan kita akan dihakimi. Itu berarti ada kehidupan. Kita akan dihakimi. Pertanda dan yang ketiga adalah pertanda. Ada kemuliaan bagi manusia. 1 Korintus 15 ayat 40. Ya. Ada kehidupan baru. Ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Akan dipulihkan. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini. Jadi kita melihat bahwa janji Yesus tentang kedatangannya. Jadi sekarang kita melihat jadi pertanyaan, bagaimana nanti kedatangan Yesus yang kedua ini? Bagaimana caranya Yesus datang? Bagaimana kita melihat bahwa Yesus akan datang pada kedatangan yang kedua? Kita melihat ada perbedaan atau kedudukan kedatangan pada waktu Yesus yang pertama dan kedatangan pada waktu Yesus yang kedua itu beda, tidak akan sama. Dia tidak akan sama. Pada waktu pertama dia datang sebagai bayi di kandang. Dia mati dan menderita. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia menyampaikan keselamatan bagi semua orang. Itu adalah kedatangan pertama. Dia datang untuk menyampaikan, yaitu firman Tuhan. Dia datang dan memberikan jalan bagi kita semua untuk memperoleh keselamatan. Kita terhilang, tapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari api, yaitu kutub dosa, neraka. Bapak Ibu sekalian, jadi kita melihat ini kedatangan pertama itu, kita melihat kedudukannya atau cara kedudukannya dan posisinya. Kedatangan Yesus yang pertama. Dia datang pada waktu kedatangan pertama itu, dia datang sebagai seorang hamba. Itulah kedatangan Yesus yang pertama. Dia datang sebagai hamba. Dia ditolak sebagai nabi. Dia ditolak sebagai hamba Allah. Ya, yang memberitakan kebenaran. Saudara, itulah Yesus. Dia datang sebagai hamba. Dia memberitakan kebenaran. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan sorga bagi semua umat manusia. Tetapi kita melihat di sini manusia menolak dia sebagai hamba kebenaran. Mereka tidak percaya tentang berita firman-Nya. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka tidak percaya, termasuk saudara dan saya tidak percaya dia. Bahwa dia datang sebagai seorang yang memberitakan kebenaran. Sebagai seorang hamba. Dia dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi semua manusia, semua orang menolak dia. Ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 40. Di sini mereka berusaha untuk membunuh. Sebab Yesus dia menyampaikan kebenaran. Ya. Bahkan bukan mereka menerima dia, tetapi berusaha untuk membunuh. Ya. Dia yang menyampaikan kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 48, Yesus menyatakan kebenaran. Manusia tidak percaya kepadanya. Ya. Manusia tidak percaya kepadanya. Dia hamba yang setia. Dia taat. Dia sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, walaupun dia memberitakan kebenaran, walaupun dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi dia tetap ditolak. Ya. Dia tetap ditolak. Dan banyak orang tidak percaya kepadanya. Tetapi dia tetap hamba yang setia. Dia menjalankan tugasnya, panggilannya, tanggung jawabnya. Ya, kepada Bapaknya. Dia tetap setia. Walaupun harus nyawanya menjadi korban di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya firman Tuhan katakan dia adalah hamba yang setia. Dia hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kita perhatikan di sini, ini adalah kedatangan Yesus yang pertama. Ini yang dia kerjakan demi keselamatan saudara dan saya. Sebab itu kita perhatikan di sini apa yang dia lakukan itu karena dia mau bertanggung jawab kepada Bapaknya di sorga. Hal yang kedua, dia datang sebagai anak manusia. Ya, dia harus menanggung banyak penderitaan. Bahkan dia dibunuh. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Ya. Dia harus menanggung sebagai anak manusia. Menanggung penderitaan, sengsara sebagaimana saudara dan saya. Sebagai manusia dia merasakan beban. Dia merasa sakit. Dia menangis. Dia menderita. Dia merasa lapar. Dia merasa tersiksa dan lain sebagainya. Sebagai anak manusia. Ya. Dan kita perhatikan di sini. Tetapi kita perhatikan di sini.
dia tetap taat dan setia. Ya. Dia tetap taat dan setia. Dan pada hari ketika dia bangkit, dia menang atas dosa dan maut. Ya. Dialah yang mau mencari dan menyelamatkan saudara dan saya yang terhilang. Ya. Tetapi kita melihat di sini, dia disiksa. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Ya. Dia yang datang mencari yang terhilang. Saudara dan saya terhilang. Saudara dan saya tidak punya pengharapan hidup kekal. Sampai dikubur dan habis lenyap. Tetapi kita bersyukur. Ya, Yesus sebagai penyelamat manusia. Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai penyelamat semua umat manusia. Semua segala bangsa. Ya, dia datang untuk itu. Hal yang ketiga. Kedatangan kedua, pertama, dia datang sebagai seorang raja. Ya. Bapak Ibu sekalian, dia datang, kedatangan pertama dia datang sebagai seorang raja. Ya. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai seorang raja, karena itu janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya. Sebagai raja, sesuai janjinya pada bangsa Israel. Namun dia dipermainkan oleh tentara-tentara Romawi dan penghulu-penghulu Yahudi. Ya. Dia dipermainkan, dia datang sebagai seorang raja. Tetapi dia ditolak. Tetapi dipermainkan, diolok, dihina. Dan dia dicambuk dan disuruh memikul salib. Itulah sebagai seorang raja. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia mulai dari bawah naik. Dia menderita. Sebelum dia naik dipromosikan, dia menghadapi segala cobaan dan tantangan yang sangat berat. Ya. Bapak Ibu sekalian, dia tidak menerima posisi raja hanya begitu saja. Tetapi dia harus beranjak dari bawah naik. Dan itulah Yesus. Ya. Dia sebagai raja pada waktu kedatangan ini. Dan itu janji Tuhan. Dalam Matius pasal 27. Bapak dan Ibu akan lihat di sana pasal ayat yang ke-27. Dan pasal 27 ayat 27 dan 31 itu akan melihat Yesus, bagaimana Yesus diolok, bagaimana Yesus ditolak, bagaimana Yesus dicaci maki. Dan itu yang terjadi di hari-hari ini. Dunia hari ini, ya, Yesus diolok, Yesus dihina, Yesus dikatakan dia manusia biasa. Dia manusia lahir dari seorang manusia yang hina dan lain sebagainya. Tidak mungkin seorang Tuhan itu bisa lahir dari seorang wanita dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya firman Tuhan. Dia datang dan dia inkarnasi sebagai manusia. Dan dia lahir lewat pinjam perawan seorang wanita. Dan dia lahir sebagai yaitu anak manusia. Sebagai raja di tengah dunia. Tetapi raja itu dia memulai dari kandang Bethlehem. Ya. Dia memulai dari kandang Bethlehem. Dan dari sana dia mulai naik. Setelah dia ingin menjadi raja. Dia mulai dari kandang Bethlehem. Sampai dia naik. Sampai dia bisa memiliki yaitu surga. Bapak Ibu sekalian. Satu kita perhatikan di sini. Dan kita melihat hal yang berikut adalah. Yaitu itu perbedaan atau posisi atau kedudukan pada waktu Yesus datang pada kedatangan yang pertama. Ya, kedatangan yang pertama. Jadi kedatangan pertama itu tantangan berat bagi Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat pada waktu Otto dan Gessler masuk ke Papua, tanah Papua, yaitu Pulau Mansinam. Ketika mereka injak kaki di atas yaitu Pulau Mansinam, apa yang terjadi? Kedua hamba Tuhan ditantang. Mereka ditantang untuk dibunuh. Hanya oleh karena kebenaran. Hanya oleh karena menyelamatkan orang Papua. Suku Papua yang hari ini gereja tersebar. Ya, di mana-mana di seluruh pelosok tanah Papua. Itu oleh karena yaitu dua orang ini. Otto dan Gessler. Ya. Tetapi itu tidak menerima begitu saja. Ya. Tetapi hasil dari itu apa yang terjadi di hari ini. Dan demikian pun Yesus dia datang. Untuk membawa berita kebenaran. Membawa keselamatan kepada umat manusia. Dia disambut dengan penderitaan. Disambut dengan olokan. Disambut dengan tantangan. Dan itu yang dilakukan diterima oleh Yesus. Dan saya ingin mau sampaikan hal yang kedua, perbedaan. Kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Kalau tadi itu, ya, kedatangan Yesus yang pertama. Kita melihat di sini ada beberapa hal yang kita lihat. Ya, dia datang sebagai hamba. Tetapi hari ini kedatangan Yesus yang kedua ini,
dia datang sebagai hakim yang adil. Ya. Tadi dia sebagai hamba, dia diperlakukan sebagai hamba, dia disuruh sebagai hamba, dia diperlakukan sebagai seorang layak sebagai seorang hamba. Tetapi hari ini pada kedatangan yang kedua akan dia datang sebagai seorang hakim yang adil. Dia memberi wewenang atau kekuasaan, otoritas atas hidupnya untuk menjadi hakim, untuk menghukum, ya, dan sebagai hakim yang adil, bukan seperti hakim dalam dunia ini yang tidak adil, yang hanya bisa menerima suap. Tetapi Yesus, dia adalah hakim yang adil, hakim yang jujur. Dia yang tidak akan menerima suap dari siapapun, tapi dia datang sebagai hakim yang adil dan jujur. Bapak Ibu sekalian, saya katakan kepada kita semua, ingat, siapapun saudara, tetapi yang menghakimi dunia ini adalah Yesus. Karena dia datang sebagai hakim. Ya. Dia datang sebagai hakim. Siapapun, agama apapun, satu ketika akan mengakui bahwa dia adalah hakim yang adil yang akan datang menghakimi. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, pada saat itu semua orang diserahkan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Ya, diserahkan kepada Yesus. Saudara, bukan kepada seorang nabi yang lain. Tidak ada. Alkitab hanya katakan bahwa diserahkan. Semua persoalan, semua keadaan manusia diserahkan kepada Yesus. Itu Yesus yang mengadilinya. Sebab itu saya tegaskan firman Tuhan lewat berita firman Allah ini. Bahwa hanya Yesus yang akan menghakimi dunia ini. Hanya Yesus yang akan menghakimi segala bangsa. Hanya Yesus yang akan hidup saudara dan saya ada di tangan Yesus. Saudara dan saya selamat atau tidak, itu ada dalam tangan Yesus. Ya. Sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Dalam Matius pasal 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku. Yesus katakan, semua telah diserahkan kepadaku. Bukan diserahkan kepada siapapun. Bukan diserahkan kepada Nuh, bukan diserahkan kepada Abraham. Bukan diserahkan kepada Henok yang sudah naik ke sorga. Bukan. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa ya, dia yang pergi, dia yang terangkat dan dia berjanji dia sini yang kembali. Dia sini yang kembali. Karena dia yang akan menghakimi. Bukan Abraham yang menghakimi. Bukan Nuh yang menghakimi. Bukan Henok yang menghakimi. Tetapi dia sini yang akan menghakimi. Sebab itu dia punya wewenang dan tanggung jawab. Untuk dia datang kembali. Dan dia datang kembali. Untuk sebagai seorang yaitu hakim. Sebagai seorang hakim dia datang. Dan semua persoalan manusia diserahkan kepada Yesus. Ingat, sekali lagi, semua persoalan manusia diserahkan kepada Yesus. Bukan kepada siapapun. Ya. Saudara sekalian, saudara dan saya bisa banyak agama di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita perhatikan di sini. Jadi Yesus adalah sebagai hakim. Dia akan datang pada kali yang kedua. Saudara, kalau tadinya dia datang sebagai hamba untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberikan keselamatan. Dia mengayomi saudara dan saya. Dia mencari kita. Ya, di mana engkau berada. Dia mencari saudara dan saya. Dan dia mengangkat saudara dan saya dari lumpur sampah dosa. Dia datang, dia sangat mengasihi engkau dengan saya. Tetapi pada kedatangan yang kedua. Akan datang dan akan menghakimi saudara dan saya. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian, dia datang sebagai hakim. Hal yang ketiga, dia datang sebagai anak domba Allah. Atau firman. Dia datang sebagai anak domba Allah, firman. Pada saat itu, Yesus datang sebagai dia datang sebagai kedatangan kedua dia datang sebagai firman. Tapi firman bukan untuk memberikan kita mengajarkan firman lagi atau firman untuk mengajarkan kita, untuk mengajak kita untuk datang kepada keselamatan. Tapi dia datang untuk mau menghakimi.
Dia datang untuk menghukum. Bapak Ibu sekalian, sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari hari ini dengan kenaikan Yesus Kristus, dia janji untuk datang. Perhatikan janjinya untuk kembali. Dia kembali untuk menghakimi saudara. Apa yang saudara dan saya harus siap? Apa yang saudara dan saya hari ini kita persiapkan diri untuk menghadiri, yaitu pengadilan Kristus yang akan datang itu. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita persiapkan diri kita. Hal yang ketiga, keempat adalah dia datang sebagai raja. Yesus datang, dia akan datang kembali. Pada yang kedua, ia akan datang dengan kemurkaan yang sangat terhadap mereka yang tidak mau percaya kepadanya. Ingat, dia datang. Kalau yang pertama dia datang sebagai hamba, dia datang dengan kasih. Dia datang dengan kasih kedatangan pertama. Dia datang dan melayani saudara dan saya. Ya. Pada waktu kedatangan pertama, walaupun engkau berbuat dosa, tetapi ada kesempatan untuk kita datang kembali dan mau terima keselamatan dari dia. Tetapi kedatangan yang kedua, itu dia datang sebagai hakim. Yang salah tetap salah, yang benar dan benar itu. Hanya dua hal yang akan diperhadapkan. Yang benar, benar. Yang salah, salah. Dan dia datang sebagai raja. Ya. Mau percaya, orang yang tidak percaya, ya. Bagi mereka yang menolak dan mempermainkan dia, dia sebagai raja. Dalam Wahyu 19 ayat 15 16, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, saudara, dia akan datang sebagai raja bagi segala bangsa. Dia datang sebagai raja bukan hanya untuk satu suku atau untuk satu gereja, tapi untuk segala bangsa. Dan kita perhatikan, dia akan menjadi raja bagi semua orang. Hari ini kita punya banyak raja, tetapi saat kedatangan Yesus dunia ini hanya satu raja. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya hari ini, saya mau katakan bagi kita semua, saudara dan saya belum terlambat. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau belum terlambat. Ya. Engkau belum terlambat. Ya. Selama engkau dengan saya masih bernapas, kita punya kesempatan percaya firman. Kita punya kesempatan percaya Yesus. Kita punya kesempatan untuk kita hidup berubah. Kita punya kesempatan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita punya kesempatan untuk kita terima keselamatan dari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu engkau belum terlambat hari ini. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita semua bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita siapkan diri untuk menanti kedatangan yang kedua ini. Ya, kesempatan untuk mempersiapkan diri selama kita bernapas. Kesempatan untuk kita bertobat. Kesempatan untuk kita berbalik dan datang kepada Yesus. Kesempatan untuk kita tinggalkan dosa kita. Kesempatan untuk kita tinggalkan berhala kita. Kesempatan untuk kita tinggalkan segala yaitu dosa-dosa kita. Mungkin engkau sebagai seorang pencuri, mungkin engkau sebagai seorang bebal, sebagai bebal, atau suka merampok, membunuh dan lain sebagainya. Engkau punya kesempatan untuk datang kepada Yesus. Selama engkau masih hidup dan bernapas, engkau punya kesempatan untuk bertobat. Engkau punya kesempatan untuk terima keselamatan. Engkau punya kesempatan untuk terima berkat Allah. Datang kepada Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, baik yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, baik yang mendengarkan firman Tuhan di rumah, dengarkan baik-baik. Bahwa hidup yang masih bernapas itulah kesempatan emas untuk kita terima keselamatan dari Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan keselamatan ini. Saya masih teringat seorang hamba Tuhan, teman sekolah, kuliah saya di sekolah Alkitab, yaitu hamba Tuhan Pendeta Latu Mahina. Dia yang mengarang sebuah lagu yang sekarang populer di mana-mana. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Pada waktu beberapa hari saya buka YouTube dan saya melihat teman
sekelas saya, sekolah Alkitab, Beji Batu Malang. Ya. Saya pernah berkhotbah di Bogor, di gerejanya beliau. Dan beberapa waktu lalu dia telah meninggal. Tapi dia lagu yang dia karang, hidup ini adalah kesempatan. Dan hari ini di mana-mana, ya, di mana-mana lagu ini populer. Lagu ini bukan sekedar kita nyanyikan, tetapi mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini. Kesempatan waktu engkau masih sehat cari Tuhan. Kesempatan waktu engkau masih bernapas, mari engkau terima kesempatan. Hidup berubah, karena setelah akhir hidup kita ini. Sampai pada liang kubur, hidupmu tidak akan berubah. Sampai engkau pada liang kubur, hidupmu engkau tidak bisa berubah. Engkau tidak bisa berbalik lagi. Hanya tunggu, yaitu waktu untuk menunggu kedatangan Yesus dan diadili atau selamat. Ya, sudah selamat atau diadili. Itu yang kita akan terima. Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk tetap mari, ya, terima keselamatan selama engkau masih napas. Mari, jangan engkau masa bodoh. Saudara, dunia hari ini orang masa bodoh dengan firman Tuhan. Orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang acuh terhadap pemberitaan firman Tuhan. Tetapi berbahagia bagi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berbahagia. Karena keselamatanmu ada di tanganmu. Mari kita menanti kedatangan Yesus. Kita menagih janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Ya, kita menagih dia. Tapi sudah siapkah engkau, saudara dan saya? Mari kita siapkan hidup kita. Karena Yesus tetap dia akan kembali. Yang menjadi perhatian kita hari ini, bukan dia naik ke sorga, tapi janjinya itu perhatikan baik-baik. Bahwa dia akan datang kembali. Saudara, dia datang dengan di atas kepalanya ada mahkota di atas kepalanya. Dan dia membawa mahkota bagi saudara dan saya yang telah percaya dan terima keselamatan dari dia. Bapak dan Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Datanglah kepada Yesus. Jangan terlambat. Ya, hari ini masih engkau bernapas. Sebelum corona hajar kau, sebelum engkau mati oleh karena corona, mari terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, corona boleh mematikan saudara, tapi setelah engkau terima Yesus, ada masa depan, ada kehidupan kekal di dalam dia. Sementara menunggu firman Tuhan, mari kita akan memuji dia. Penghakiman hanya ada di tangan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih. Berkaryalah dengan berkaryalah Roh Kudus di sini. Minta Roh Kudus. Berkaryalah Saudara dan saya kuasa. selalu kepada kebenaran. Menjaga hidup kita tidak Jambalah setiap hari. Ubahlah kami jadi baru. tugas Yesus telah selesai. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Dia hanya siapkan diri. Waktunya dia akan datang kembali. Dengan firman-Mu. Oh, terima Ubahlah kasih. kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, Oh, terima kasih. bentuklah kami Bapa, Ubahlah hidup Tuhan, hidup Tuhan. Sebelum engkau datang kembali. ubahlah kami Bapa,
mana saja, baik jemaat yang ada di rumah, Terima kasih Tuhan. bahkan di mana saja saudara mendengarkan berita firman Tuhan ini. Dengar baik-baik. Hari-hari ini orang takut akan corona. Tapi saya mau katakan kepada Bapak dan Ibu semua, firman Tuhan katakan bahwa takutlah kepada Dia yang bertanggung jawab atas jiwa dan roh saudara, yang mematikan tubuh, jiwa dan roh. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa atas jiwa saudara dan roh saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Baik yang ada di rumah, yang ada di sini, bahkan saudara yang sudah mendengar firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi kita dengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang belum terima keselamatan dari Yesus, kesempatan hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Terima Yesus. Datang kepada Yesus. Terima keselamatan. Percaya Dia. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Hanya Yesus adalah sumber keselamatan. Hanya Yesus yang akan mengadili. Tidak ada nabi siapapun di dunia ini. Hanya Yesus yang akan mengadili. Haleluya. Catat kata ini. Catat firman Tuhan ini. Haleluya. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kata-kata saya ini. Bahwa hanya Yesus yang akan mengadili saudara dan saya. Satu, terimalah Dia sebelum terlambat. Kalau engkau masih sehat. Kalau hari ini engkau yang ada di rumah sakit. Mungkin engkau sementara diimpus kesempatan. Engkau terima Yesus. Karena Dia yang akan menyelamatkan engkau dengan saya. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Engkau berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Sebelum engkau naik ke sorga, engkau perintahkan kepada murid-muridnya untuk mereka duduk diam di atas kamar lotong Yerusalem. Setelah terima, yaitu kuasa Roh Kudus, mereka diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sampai kedatangan Yesus yang kedua. Hari ini, hamba-Mu telah menyampaikan firman Allah. Bahwa hanya engkau adalah juru selamat. Hanya engkau adalah Tuhan. Hanya engkau saja yang hakim, yang adil dan benar. Engkau datang pada kedatangan yang kedua. Sesuai dengan janji firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, mari meteraikan firman Tuhan ini setiap orang yang mendengarnya. Umat yang mendengarnya. Mungkin ada yang belum percaya Yesus. Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman. Roh Kudus berbicara. Dan hatinya terbuka untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum terlambat. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan bagi kami semua. Baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita mengakhiri saudara kita pada siang, pagi menjelang siang ini. Bagi Allah Bapa,
Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersama dengan kami dalam ibadah secara langsung di pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Roh Kudus telah pimpin kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, ada Allah yang menyertai kami, Allah yang diam di dalam kami, dan Allah yang selalu berpihak dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan umat Tuhan di sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Tuhan jaga lindungi mereka, sementara mereka ada dalam suasana karantina. Jaga dan pelihara, cukupkan semua kebutuhan makan dan minum mereka semuanya. Jaga lindungi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan semua pelayanan hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati persekutuan-persekutuan di dalam rumah keluarga umat Tuhan. Tuhan juga memberkatinya. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan memberkatinya. Tuhan jaga lindungi bangsa kami dari musibah yaitu corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Kami juga berdoa buat tiap-tiap daerah, khususnya di tanah Papua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga Papua, Tuhan jaga semua orang yang ada di atas tanah ini. Pelihara. Kami berdoa tertutup bagi virus corona bagi Papua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong Kaimana. Tuhan tolong pemerintah dan yang ada di kabupaten ini. Dari Bapak Bupati dan sampai pada para pemimpin desa. Dan semua masyarakat yang ada di desa-desa semuanya. Tuhan jaga lindungi kami semua. Kami percaya bahwa darah Yesus tetap menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Terima kasih banyak. Bapak, Tuhan juga memberkati semua para pelayan yang telah bertugas pada hari ini. Terutama para multimedia, bahkan juga hamba yang memimpin puji-pujian, bahkan tim musik, singer semuanya Tuhan berkati. Untuk selanjutnya Tuhan pakai kami pada waktu-waktu atau minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati umat Tuhan dalam semua persembahan mereka. Dengan mereka kumpulkan dengan cara mereka sendiri. Tuhan memberkati. Pengembalian milik Tuhan mereka. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, saya mengajak kita yang ada di sini. Baik yang ada di rumah semua angkat tangan. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.